Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang hidup tentram karena jujur dan adil. Yang pertama yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8-10. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Ayat-ayat ini dengan tegas berbicara tentang kewajiban menegakkan keadilan. Islam memerintahkan umat manusia, terutama umat Islam khususnya, untuk bersikap adil. Berlaku adil tidak sebatas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berhubungan dengan diri dan dengan sesama manusia di segenap sisi kehidupan dunia, termasuk terhadap orang yang paling dibenci umat Islam dituntut untuk berlaku adil. Yang pertama, berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya serta tidak menyekutukannya. Karena sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa perbuatan syirik merupakan kezaliman yang besar. Yang kedua yaitu berlaku adil kepada orang tua. Berlaku adil kepada orang tua berarti taat dan patuh kepada keduanya, bertutur kata yang baik dan sopan, serta mendoakan keduanya. Dengan demikian, adil memiliki pengertian yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti memberikan hak kepada setiap yang berhak tanpa mengurangi dan menambahi. Serta dari keseluruhan ayat Al-Ma'idah ayat 8-10 dapat disimpulkan bahwa perilaku adil merupakan ciri dan karakter utama orang yang beriman dan beramal soleh. Maka Allah menjadikan imbalan yang besar bagi orang-orang mukmin yang berlaku adil kepada siapapun. Tetapi sebaliknya, orang-orang mukmin yang tidak menegakkan keadilan dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang ingkar dan mendustakan agama. Yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90-92. Dari ayat 90 ini berbicara tentang 3 macam kebajikan yang harus kita jalankan dan 3 macam kejelekan yang harus kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, berbuat baik, dan membantu kerabat. Sebaliknya, Allah melarang kita untuk melakukan fahisyah, mungkar, dan melampaui batas. Al-Adl atau adil memiliki arti bahwa meletakkan sesuatu pada tempatnya, menyampaikan hak kepada yang berhak dan menerimanya. Yang kedua yaitu al-ihsan, yang diartikan dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga ada al-fahsya. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau perkataan yang sangat keji. Yang keempat ada al-munkar. Al-munkar menurut pengertian yang ada bahwa al-fahsya dan al-munkar itu memiliki pengertian yang sama.
Keduanya menunjukkan perbuatan dan perkataan menurut agama tidak benar. Tetapi perbedaannya itu terletak kepada pengaruh masing-masing. Al-fahsya itu bahayanya banyak ditanggung pelakunya, sedangkan al-munkar lebih banyak membahayakan orang lain. Yang terakhir ada al-baghyu. Al-baghyu ini bisa dimasukkan dalam istilah, yaitu melampaui batas kewajaran dan berlebihan dalam segala hal, melanggar hak asasi manusia dan berusaha menguasai orang lain dengan sewenang-wenang. Berbuat zina juga masuk dalam kandungan istilah ini. Dan dalam ayat 91 mengandung satu perintah dan satu larangan, yaitu perintah untuk menepati janji kita kepada Allah dan larangan melanggar sumpah yang sudah kita ucapkan. Perjanjian antara manusia dan Allah adalah sebuah komitmen dari manusia untuk secara total menyembah dan beribadah kepada Allah. Selanjutnya, umat Islam itu dilarang melanggar sumpahnya sendiri, karena sumpah merupakan salah satu kajian fikih yang apabila dilanggar dituntut untuk membayar kafaratnya. Sumpah merupakan sebuah komitmen seseorang terhadap diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, tidak boleh main-main dalam bersumpah dan tidak boleh menggunakan sumpah untuk melakukan penipuan terhadap orang lain. Hal ini termaktub di dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 94, yang artinya, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. Sedangkan dalam ayat 92 ini dijelaskan bahwa kita dilarang untuk melakukan hal yang sia-sia dan merugikan diri sendiri. Di mana perumpamaannya itu seperti orang tua yang telah menenun kain sepanjang hari dan hampir selesai, tetapi jalinan tenun tersebut diurai kembali menjadi benang yang kusut. Ayat ini memberi pesan kepada umat Islam untuk tidak menggadaikan keimanannya. Jalinan iman yang sudah dirajut sejak kecil jangan sampai pudar karena kepentingan materi. Yang ketiga yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkum bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khasimah, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Al-Quran adalah kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya karena semua isinya benar dan tidak diragukan bahwa Al-Quran ini adalah benar wahyu Allah. Dan di ayat ini ditegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber keadilan dan mengarahkan manusia untuk berbuat adil di dalam bertindak dan menghukumi suatu perkara. Dan karenanya salah satu fungsi Al-Quran adalah menegakkan keadilan, sesuai dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan orang-orang yang beriman itu untuk melakukan dua hal. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah, dan yang kedua yaitu menjadi orang yang jujur. Selanjutnya yaitu kejujuran itu merupakan karakter utama orang Islam, karena di samping sebagai akhlak terpuji, kejujuran itu juga merupakan bagian dari
yang tidak bisa terpisahkan dari kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang jujur, seperti terdapat dalam Quran surat Al-Zumar ayat 33 sampai 35. Nah, selanjutnya yaitu orang mukmin yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang jujur, mencintai kebenaran dan menebarkan pengaruh kebaikan. Abu Bakar Al-Jazairi di dalam Minhaj Al-Muslim menyebutkan bahwa kejujuran itu tidak hanya terbatas kepada perkataan saja, tetapi itu mencakup semua sisi kehidupan. Nah, yang pertama yaitu jujur di dalam tutur kata, yang kedua jujur di dalam berjanji, yang ketiga jujur di dalam bekerja dan bermuamalah, dan yang terakhir yaitu jujur di dalam berpenampilan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.